Atas nama kebenaran dan keadilan, izinkan kami konferensi pers terkait penahanan. Saya ulangi, terkait penahanan saudara Chien Siong yang berlaku sejak hari Jumat tanggal 1 September 2023 sejak pagi hari oleh Kasat Reserse Polres Pelabuhan Belawan. Saudara AKP Jikri SIK serta tim anggotanya penyidik dengan tuduhan persangkaan tindak pidana penipuan dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan diuraikan dalam pasal 378 dan atau 374 KUHP. Kasus ini saya kaji, banyak kejanggalan tidak memenuhi kebenaran syarat formil dan kebenaran syarat material. Di mana kejanggalannya? Seolah-olah dikejar tersangka ini harus masuk sel penjara. Pengaduan tanggal 7 Agustus 2023 atas nama Hendrian, seorang supir PT Karya Anugrah Sejati Pratama di Kim 2 Belawan. Tanggal 8 Agustus, saudara Chien Siong sudah diundang untuk wawancara. Diundang untuk wawancara untuk hadir tanggal 12 Sabtu, saya ulangi, untuk hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 jam 14 WIB. Saat itulah kepada saya ke kantor kami pengacara berbicara mengenai masalah rencana memberikan surat kuasa. Lantas saya telepon di Polres Belawan, rekan-rekan, karena saya mantan penyidik, izin saya 32 tahun penyidik. Saya 32 tahun penyidik, dalam arti saya mencintai tugas Polri. Saya sangat mencintai penegakan hukum. Lantas saya telepon, beliau rencana mau ke Malaysia sama istri dan anak, 4 orang, udah beli tiket. Ternyata hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 datang undangan kedua untuk wawancara. Melihat keadaan ini, saya menyurati Kapolres Pelabuhan Belawan, Kasat Serse, mohon penundaan wawancara karena sudah kadung rencana ke Malaysia. Penundaan akan saya hadirkan dengan surat resmi hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Saudara Chien Siong sama keluarga berangkat hari Rabu 16 Agustus 2023. Ternyata arogannya Kasat Serse, saya ulangi arogannya, hari Sabtu tanggal 19 Agustus si Chien Siong yang lagi di Malaysia terlapor ini menerima SPDP, surat panggilan jadi saksi melalui Kepling, dikirim ke Malaysia. Dan surat itu di chat ke saya, juga di chat tengah hari ini oleh Aibda Andri, penyidik anggota unit ekonomi di Satreskrim Polres Belawan. Walaupun saya sudah menerima untuk menjaga psikologisnya yang lagi berwisata sama istri dan anak di Malaysia, saya nggak kasih tahu sama dia. Paling setelah pulang. Oke. Saya bawa dia setelah pulang dari Malaysia hari Rabu tanggal 23 sesuai janji saya. Karena surat panggilan dan wawancara bersamaan. Ini arogannya ini penyidiknya. Wawancara dan surat panggilan bersamaan untuk hari Rabu tanggal 23.
Saya berpikir kalau saya berdebat kusir, kami hadir dipanggil saksi, wawancara kah atau surat panggilan? Surat panggilan berarti penyidikan. Saya menghargai dua-dua. Sebaiknya penyidik atau Kapolres melawan atau Kasat batalkan ini undangan itu, baru periksa sebagai saksi. Saya mengalah biar diperiksa sebagai saksi. Mengalah saya. Ini kan pelanggaran. Oke. Sebelum Pak Sitorus saya lengkapi dulu urutannya. Kami tim sama beliau, Pak Sitorus, diperiksa sampai bermalam, sampai tengah malam. Saya dampingi. Hari Rabu 23 Agustus dan besoknya diperiksa lagi sampai malam 24. Yang anehnya hari Kamis tanggal 31 Agustus saudara Chen Sing ditangkap di depan rumahnya saat menyupiri mobilnya mau ngantar anaknya sekolah dengan tuduhan yang sama, penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Saya ditelepon sama tugas penyelidik nangkap, udah bawa aja lah. Tetapi saya harus katakan ada kebaikan penyidik yang menangkap karena diantar dulu sekolah. Yang baik saya pastikan baik. Ada anggota penyelidik itu diantar ke sekolah baru dibawa ke Belawan. Lantas diperiksa, ditahan, berlaku, diperiksa sampai jam 3 pagi. Kamis malam, sudah sampai malam Jumat tanggal 1 September sampai jam 3 pagi kurang lebih. Secara teknis pemeriksaan saya nggak usah buka, tidak enak, tidak elok. Tapi saya tahu ditahan, diserahkan ke tahanan. Sampai saat ini masih ditahan. Dan hari Sabtu saya sudah mengajukan permohonan untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Mari kita uji apakah ini telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, pasal 21 KUHP, penahanan itu. Kalau penangkapan, boleh, itu bukti permulaan, pasal 17 KUHP. Yang saya garis bawahi, permohonan saya kepada Pak Kapolda dan Kabar Reskrim setelah Pak Kapolri, saya mencintai pendidikan ini, saya sangat mencintai. Mohon diaudit BAP tanggal berita acara tersangka tanggal 31. Mohon diaudit tahapan-tahapan penyelidikan menjadi penyidikan. Apakah dilakukan gelar perkara? Apakah syarat gelar perkara itu memenuhi? Ada tanda tangan, ada paraf, ada saran. Siapa memimpin gelar perkara? Supaya jangan suka-suka Anda, Pak Kapolri kan sudah bikin peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri tentang proses penyelidikan dan proses penyidikan. Itu perkap kita dukung Kapolri demi kemanusiaan, keadilan, dan dalam rangka penegakan hukum. Kita mencintai tugas Polri, apalagi saya mantan Polri. Jadi mohon diaudit. Kedatangan kami sama Pak Sitorus hari ini menyampaikan surat kepada Pak Kapolda. Tadi saya sudah dari Pak Irwasda menyampaikan surat. Mohon segera dilakukan gelar perkara khusus kasus ini dan diaudit semua. Dan dia enggak, saya akan berangkat ke Mabes Polri. Saya menunggu dari Pak Irwasda kapan dilakukan audit gelar perkara khusus. Mohon, saya ulangi, mohon dilakukan gelar perkara khusus demi kemanusiaan. Kemudian mohon dilakukan audit untuk menentukan lotus tempus delicti, berapa uang yang digelapkan, apa yang digelapkan. Chen Sing ini pemilik usaha dagang bintang berlian. Usaha dagang bintang berlian. Permasalahan dia menggelapkan botot besi-besi potongan. Resmi, ada ditimbang, dijual, dan diberikan kepada 18 orang anggota bengkel. Ada bukti-buktinya. Nah, jadi mau harapan kita, semoga harapan kami segera dilakukan gelar perkara khusus. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pahala Sitorus. Silakan Pak Pahala. Terima kasih Pak Hombing. Inilah tandanya bahwa kuasa hukum itu bekerja secara tim. Ya. Jadi kenapa pada hari ini kami dari kuasa hukum Chen Siong itu menyurati Pak Kapolda, Pak Irwasda dan Kabid Propam terkait permintaan gelar perkara khusus. Ya.
karena memang dari awal perjalanan ini sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Siombing tadi, Pak Longser Siombing, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Longser Siombing bahwa sebagai pelapor itu yang namanya Hendriadi itu hanya sebagai driver. Ya, makanya pada tanggal 21 itu kami kuasa hukum sudah menyurati pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk dapat diberikan kesempatan menghadirkan saksi ahli Dan audit. ya Dan judi. dan diaudit. Jadi kenapa harus dihadirkan saksi ahli gitu? Yang Keterangan pertama ahli. yang keterangan ahli Bidang perseroan terbatas. ya terkait perseroan terbatas tadi, karena kan si pelapor ini hanya driver. Apa dia punya legal standing sebagai pelapor? Itu yang pertama. Jadi kalau memang orang yang tidak berhak untuk melaporkan sesuatu, ya harusnya pihak Polres Pelabuhan Belawan memberikan penjelasan. Memang kantor polisi itu tempat pengaduan masyarakat, tapi sebelum ini diterima kan harus diberikan penjelasan. Siapa Anda? Kan gitu. Oh, saya hanya sebagai driver di PT Karya Anugrah Sejati Pratama. Oh, nggak bisa. Kan gitu. Harusnya kan dibawa dulu akta pendirian PT tadi, perseroan tadi, siapa orang yang berhak mengatasnamakan perusahaan untuk melaporkan. Jadi dari situ saja sudah terjadi kesalahan, ya. Yang kedua, yang melaporkan ini adalah orang yang tidak berhak. Terus atas nama PT Karya Anugrah Sejati Pratama. Sementara klien kami terlapor itu kan pimpinan UD Bintang Berlian, ya. Perlu sekali lagi kami jelaskan. Sebenarnya itu saya jelaskan berulang-ulang di wawancara saya terdahulu, ya. Kalau PT Karya Anugrah Sejati Pratama itu adalah satu badan usaha yang bergerak di dalam penjualan ban, sementara UD Bintang Berlian ini satu usaha yang bergerak di bidang perbengkelan. Jadi dua usaha yang berbeda walaupun tempatnya sama. Terus yang dilaporkan kan terkait penggelapan, ya. Itu sebagaimana disampaikan Pak Siombing tadi, ya, dituduhkan melanggar pasal 374 dan atau pasal 378. Ya kan gitu. Sekarang ada berapa hal yang ditabrak nih. Kenapa saya bilang ditabrak? Ya. Tadi kan kerugiannya apa? Berapa besar kerugiannya? Ini kan belum ada. Karena ketika dia penggelapan dalam jabatan, ya, itu jelas dulu ada perhitungan bahwa perusahaan itu ruginya ini gitu ya, sekian rupiah gitu misalnya. Apalagi ini yang dituduhkan dalam penggelapan ini kan barang limbah yang berasal dari UD Bintang Berlian yang milik daripada Chien Siong tadi. Makanya itulah kami meminta supaya segera dilakukan audit, ya, dilakukan audit. Apalagi sebagaimana yang telah disampaikan tadi, dalam proses perjalanannya yang harusnya klien kami Chien Siong ini masih dalam tahap wawancara, tapi terus timbul lagi surat panggilan untuk pemeriksaan. Ini juga sudah ditabrakin ini, nggak karu-karuan nih, ya. Maka itu kami kemarin juga pada hari Sabtu sudah melaporkan Kasat Serse, Kanit Ekonomi dan penyidik pembantunya ke Propam supaya segera dilakukan pemeriksaan terkait etik, ya. Jadi inilah dia. Jadi kami berharap kepada Kapolres Pelabuhan Belawan supaya jangan terlalu jauh penyimpangan ini, ya. Kami juga sudah menyampaikan surat penangguhan penahanan terhadap klien kami, ya. Kita berharap hari ini supaya permohonan penangguhan penahanan terhadap klien kami ini, ya, supaya direspon Kapolres dan hari ini, ya, Kapolres Pelabuhan Belawan hari ini klien kami dapat ditangguhkan penahanannya, kan gitu, ya. Apalagi kami mulai dalam perjalanan ini selaku kuasa hukum selalu mendampingi klien kami yang memang bersikap kooperatif, ya. Ya, kooperatif. Ya, sangat kooperatif. Saya langsung. Ya, makanya saya katakan bahwa ini bukan kriminal, bukan pembunuhan,
Masa pemeriksaan juga pada tanggal 31 itu sampai jam 2:30 pagi. Wah, ini kan kayak satu Dengan 104 pertanyaan dengan jawaban. 104 Jumlah ya. pertanyaan jawaban. Yang paling lucu lagi ada pernyataan dari penyidik waktu saya mendampingi itu pukul 21 malam tanggal 31 itu ya. Ketika saya mengatakan bahwa ini kami punya kelengkapan bukti bahwa klien kami inilah yang memiliki UD bintang berlian. Kan ditanya apa buktinya dia yang punya? Nih akta pendirian UD bintang berlian. Terus apa lagi buktinya? Ini siup TDP-nya atas nama dia. Apa lagi buktinya? Ini bukti bayar pajaknya. Tapi apa kata penyidik pembantu itu, saudara Andre ya? Dia katakan, ya ini kan nggak dapat menunjukkan aslinya. Oke, kalau gitu kita leges ini, nanti kita serahkan kepada klien besok. Kan gitu. Apa katanya? Jawabnya, wah kalau ini memang asli nih bisa kita hentikan ini penyidikan ini. Tapi ternyata bukan penghentian penyidikan. Yang ada pada pagi hari tanggal 1 September surat perintah penahanan yang keluar. Bukan penghentian ini. Ya. Jadi dia harus pahami bahwa itu saya ungkap jam 9 malam atau pukul 21 tanggal 31 nggak ada kantor yang buka untuk mengesahkan akte pendirian UD bintang berlian. Tak ada kantor yang buka untuk mengesahkan bukti siup TDP itu. Ya kan? Jadi inilah satu hal yang dipaksakan. Saya belum katakan lagi bahwa kemarin pada hari Minggu itu ada driver pelapor itu dan driver lainnya itu diundang ke Polres ya untuk diperiksa di Polres Pelabuhan Belawan ya. Ini juga nanti akan kita ikuti. Ada kita punya bukti bahwa pada hari Minggu itu mereka ini kita foto itu. Ya kan, nanti kita lihat tuh apa ini yang terjadi. Jadi percaya kami sudah menguatkan klien kami bahwa kebenaran itu walaupun lambat akan muncul kebenaran itu. Jadi sebagai statement kami selaku kuasa hukum, kami minta dengan hormat kepada Pak Kapolda yang kami tahu Pak Kapolda yang baru ini luar biasa ini. Ya, kasus di Polres Dairi aja cepat direspon. Ya, kasus oplosan gas cepat direspon, kasus mangrove cepat direspon. Saya yakin ini cepat direspon, ya kan? Ya, jadi itu harapan kami. Jadi surat-surat sudah masuk, mungkin karena kesibukan ya hari ini untuk gelar perkara khusus itu dan permohonannya, dan ini mungkin karena kesibukan, ya. Mudah-mudahan besok ini sudah dapat direalisasi. Penutup, mengapa ada pemerintah membuat kitab undang-undang hukum acara pidana dan oleh Pak Kapolri menerbitkan peraturan Kapolri untuk tentang proses lidik pendidikan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum pendidik. Maka kami harap pada Kapolda untuk diaduk perkara ini. Siapa memimpin gelar perkara, naiknya dari penyelidikan ke penyidikan. Lalu gelar perkara, siapa saja pesertanya, apa notulennya, siapa megang notulen gelar perkara, memposisikan Chen Xiong menjadi tersangka. Lalu kapan dan di mana gelar perkara dan notulen perkara, menerbitkan surat perintah penangkapan. Demikian juga sampai dengan penahanan. Itu harus ada tahapan-tahapan gelar perkara. Saya kira demikian ungkapan hati kami, harapan kita semua, harapan masyarakat Indonesia adanya keadilan yang bermartabat dan di dalam peradaban yang modern ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, jadi Bang, untuk terkait masalah ini klien Abang yang dikenakan dengan pasal 374 dan 378 oleh pihak Polres Belawan, itu seberapa sih? Belum tahu Abang sebagai sampai saat ini satupun pertanyaan tidak ada dalam BAP berapa kerugian, kapan dan di mana peristiwa. Ini aneh ini. Kapan dan di mana peristiwa, lotus tempus delicti, berapa jumlah kerugian? Tidak ada pertanyaan. Dari 104 pertanyaan. Maka saya harap itu kalau saya memang silakan tanya Pak Kapolres Belawan atau Kasat Sirsennya, tapi tidak salah kami karena kami memiliki BAP turunan BAP sesuai pasal 72 KUHP. Saya sudah kaji BAP-nya. Sudah kami audit BAP-nya.
tidak ada pertanyaan unsur-unsur menyangkut 378. 378 adalah, ini saya coba beberkan, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan rangkaian kata-kata bohong, dengan rangkaian kata-kata tipu muslihat untuk menggerakkan seseorang memberikan sesuatu barang, itu 378 penipuan. Ini tidak terpenuhi itu. Lalu 374 dalam jabatan, jabatannya apa? Jabatan itu harus ada jabatan yang sesuai dengan hukum tata negara dan perdata. Sampai sekarang tidak ada SK dia jabatan. Sekira demikian. Ada lagi? Berarti kalau menurut Bapak selaku pengacara dari klien, ada nggak ini pemaksaan untuk bahasanya si Cheon Sing Sung ini pemaksaan untuk Ditahan. Iya, ditahan. Saya tidak mendahului itu, tapi Pak kembali mudahnya ini. Ada enggak rangkaian tahapan gelar perkara? Dari proses naiknya lidik, begitu cepat lo tanggal 7 Agustus, sudah sidik dan sudah penangkapan, sudah penahanan. Maaf ya, saya pengaduan saya sampai sekarang, hilang kereta saya 2 di rumah saya, 7 Februari 2021, sampai sekarang saya nggak dipanggil. Itu perbandingannya, sebagai perbandingan komparatif hukum, sebagai perbandingan. Di rumah saya hilang kereta sampai sekarang nggak ada SP2HP, tidak pernah saya diperiksa. Saya yang ngadu, anak saya yang ngadu di rumah saya. Ini sebagai pembanding. Ini tanggal 7 Agustus sudah penahanan beberapa hari yang lalu. Terkait Perkap nomor 8 2021 terkait masalah restoratif justice ini sudah dilakukan oleh PH terhadap pihak apa? Pelapor. Jadi begini, kalau terkait RJ itu, RJ itu kan harusnya semua pihak ini, para pihak ini kan harus sudah selesai dulu dimintai keterangan dengan baik, baru duduk bersama, itu RJ. Ya kan? Kalau ini kan tidak, ini kan sudah terkesan seperti suatu tindak pidana yang luar biasa, sampai pemeriksaannya sampai 2:30 pagi. Ya, kita bangga kalau pihak kepolisian itu cepat menuntaskan kasus, tidak menunda-nunda. Tapi kalau ini yang dituduhkan pun belum jelas kerugiannya, terus dilakukan pemeriksaan sampai pukul 2:30 pagi, ini kan seperti kejar tayang ini. Ya, kalau tadi ada pertanyaan dari rekan-rekan media, apakah ada pemaksaan tadi? Ya, terjemahkan sendiri. Terjemahkan sendiri. Kalau sempat yang dituduhkan belum jelas berapa kerugiannya, dan apalagi pelapornya saya katakan tadi orang yang tidak punya kewenangan untuk melapor. Emang si Hendriadi itu ada dirugikan dalam kasus ini? Kalaupun ada dirugikan perusahaan, sementara perusahaannya pun berbeda. Itu harus persero. Ya, harus persero. Lah, ini dipaksakan sampai jam 2:30 pagi. Coba tanya dulu, ada nggak kasus-kasus ya, sedangkan kasus yang menjadi atensi aja pun belum tentu ada memeriksa orang sampai 2:30 pagi. Hebat itu penyidik pembantunya itu. Sama atasannya bisa bertugas sampai 2:30 pagi. Kami di sana kok. Ya. Jadi seperti itu.